Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanang, Kepala SMA Islam Nurul Fikri Boarding School Lembang. Izinkan saya menyampaikan presentasi peran kepala sekolah dalam mengembangkan sekolah bermutu dan berdaya saing global. Kepala sekolah adalah lokomotif perubahan di sekolah yang dipimpinnya. Dia harus memiliki karakter dan kepemimpinan yang kuat, bertanggung jawab untuk membawa kapal mengarungi samudra yang penuh gelombang. Dia harus pandai mengendalikan kapal agar tidak karam diterjang gelombang. Dia memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan penumpang pada kapalnya. Kapal adalah sekolah yang dipimpinnya, dan penumpang adalah guru, tenaga kependidikan, dan siswa yang berada di sekolah. Kepala sekolah yang transformatif memiliki karakter yang demokratis, aspiratif, membangun budaya partisipasif terhadap semua warga sekolah. Sebagai pemimpin, ia tidak menolak saran atau kritik dari bawahan, karena mungkin saja saran atau kritik itu untuk perbaikan atau peningkatan mutu sekolah. Kepala sekolah yang transformatif mampu memotivasi dan memompa semangat guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Keteladanan yang dimunculkannya mampu menjadi senjata ampuh untuk mempengaruhi dan menggerakkan guru dan tenaga kependidikan mendukung setiap program sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai leader, administrator, manajer, entrepreneur, dan supervisor. Sebagai seorang leader, kepala sekolah memiliki wewenang untuk menyusun berbagai program. Sebagai seorang administrator, kepala sekolah bertugas untuk membangun kerjasama antar warga sekolah dan menertibkan berbagai hal-hal yang bersifat administratif di sekolah. Sebagai manajer, kepala sekolah bertugas untuk mengatur berbagai sumber daya yang ada di sekolah, seperti kurikulum, kepegawaian, kesiswaan, sarana, dan prasarana. Sebagai seorang supervisor, kepala sekolah harus mampu melakukan supervisi pembelajaran dan membuat program perbaikan untuk meningkatkan mutu guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berimbas kepada meningkatnya prestasi siswa. Hal ini tentunya akan berdampak pada meningkatnya mutu dan daya saing sekolah. Dalam menjalankan tugasnya, kepala sekolah tidak dapat melakukannya seorang diri, tetapi dapat melibatkan guru dan staf, mampu mensinergikan dengan komite sekolah dan berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Dengan demikian, kepala sekolah harus mampu melakukan manajemen berbasis sekolah. MBS adalah kewenangan pengelolaan sekolah sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di sekolah. Kepala sekolah yang kreatif, inovatif, dan memiliki semangat yang tinggi mampu menjadikan hambatan menjadi peluang dan kekurangan menjadi keunggulan. Dalam konteks penjaminan mutu pendidikan, kepala sekolah merupakan aktor utama, pendorong penjamin mutu pendidikan di satuan pendidikan. Kepala sekolah memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sekolah yang dipimpinnya. Seorang pemimpin harus dapat menjadi seorang administrator, manajer, organisator, motivator, dan inspirator bagi tim yang dipimpinnya. Kepala sekolah yang memiliki pola pikir out of the box adalah kepala sekolah yang berani tampil beda. Nyeleneh, sekali lagi saya ulangi, kepala sekolah yang memiliki pola pikir out of the box adalah kepala sekolah yang berani tampil beda. Nyeleneh, menciptakan suatu hal yang tidak ada di sekolah lain, sehingga sekolahnya memiliki karakter tersendiri. Kepala sekolah harus mampu mengidentifikasi keunggulan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi dalam proses peningkatan kualitas sekolahnya.
Di tengah persaingan sekolah yang semakin ketat dan upaya pemerintah untuk memenuhi 8 standar nasional pendidikan, kepala sekolah dituntut untuk berpikir bekerja keras agar mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain dan mampu memenuhi SNP dengan melakukan proses penjaminan mutu pendidikan. Implementasi strategi pengembangan mutu sekolah dimulai dari evaluasi diri sekolah, inventarisir inovasi dan gagasan, sinergi dengan stakeholder pendidikan, daya dukung sarana dan anggaran, implementasi program penjaminan mutu pendidikan, peningkatan kompetensi, dan akhirnya mendapatkan dampak peningkatan mutu dan prestasi sekolah. Evaluasi diri sekolah merupakan titik awal pengembangan mutu sekolah, dimulai dari pembentukan tim pengembangan sekolah yang ditugaskan untuk mengkaji rapot mutu dari 8 standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar kekhasan JSIT. Pengkajian meliputi analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang kemudian dihasilkan rekomendasi, gagasan, dan inovasi. Inovasi dan gagasan dimatangkan dalam rapat kerja tahunan dan dituangkan dalam bentuk rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, rencana anggaran sekolah, dan dokumen KTSP. Kemudian dikuatkan melalui pembekalan pendidik dan tenaga kependidikan dalam bentuk in-house training dan workshop. Sinergitas dengan pemangku kepentingan sangat menentukan keberhasilan program. Sinergi yang dibangun di SMA Islam Nurul Fikri Boarding School Lembang diantaranya Muspida, Dinas Provinsi, Forum Komunikasi Kepala Sekolah, Komite, Alumni, Jaringan Sekolah Islam Terpadu, Jaringan Sekolah dan Konsulat Luar Negeri. Program strategis merupakan program kekhasan yang dirumuskan melalui ide dan gagasan yang melibatkan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Program ini ditujukan tidak hanya untuk mencapai mutu SNP, lebih dari itu untuk memiliki nilai lebih dan pembeda dari sekolah lain, sehingga berdaya saing secara lokal atau nasional. Berikut program khas SMA Islam Nurul Fikri Boarding School Lembang. Sehingga terlaksananya sebuah kegiatan dakwah atau sarana berinteraksi antar pemuda seluruh Nusantara yang kami rangkum dalam Kemdai Muda. Program internasional merupakan program kekhasan yang dirumuskan berdasarkan peluang dan tantangan secara global, melampaui standar nasional. Dasar dari program tentu pemikiran dari out of the box, nyeleneh yang tidak ada di sekolah lain. Peserta didik tidak hanya memiliki wawasan global, namun mereka dapat merasakan melalui aksi nyata program internasional sehingga memiliki daya saing global. Program internasional di SMA Islam Nurul Fikri Boarding School Lembang diantaranya implementasi strategi penjamin mutu dilakukan agar mendapatkan refleksi dan feedback pelaksanaan program untuk pengembangan di tahun ajaran berikutnya.
Penjamin mutu di SMA Islam Nurul Fikri Boarding School Lembang terdiri dari internal dan eksternal. Penjamin mutu internal dilaksanakan oleh Departemen Pengembangan Mutu, tim pengembang kurikulum, dan monitoring evaluasi KPI dari SDM SMA Islam Nurul Fikri Boarding School Lembang. Penjamin mutu eksternal dilakukan setiap tahun melalui penilaian kinerja kepala sekolah, akreditasi 5 tahun oleh Badan Akreditasi Nasional, kemudian lisensi JSIT dan Cambridge Assessment. Pengolahan pendidikan dan tenaga kependidikan untuk dapat meningkatkan kompetensi dilakukan secara periodik melalui berbagai kegiatan, yakni orientasi pejuang pendidikan, NF Leader Forum, Improving Managerial Skill, dan formasi atau forum madani beredukasi. Peningkatan mutu melalui implementasi program strategis dan internasional berdampak pada capaian peserta didik, yakni soleh, cerdas, dan mampu memimpin, yang merupakan moto dari SMA Islam Nurul Fikri Boarding School Lembang. Peningkatan mutu sekolah juga berdampak pada prestasi yang diperoleh di SMA Islam Nurul Fikri Boarding School Lembang. Di antaranya, pertama, prestasi peserta didik. Yang kedua, prestasi guru. Yang ketiga, prestasi sekolah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.